Bosku jadi suamiku. Bab 104. Bukan begitu, harus disentil, ucap teman Aurel lalu memberikan contoh, namun Abrar tetap saja berlari dan memunguti kelerengnya. Bukannya marah, anak-anak malah tertawa melihat tingkah lucu Abrar. Yoga yang mengabari jika akan kembali ke kampung setelah dari kampus untuk mengurus wisudanya diminta oleh Zahra untuk membelikan makanan dan minum untuk anak-anak. Om Yoga, teriak Aurel melihat Yoga datang dengan mengendarai motornya. Ara dan Abrar yang melihat omnya sudah pulang juga berlari ke arah Yoga. Ara yang terlihat kesusahan untuk berdiri dibantu oleh teman-temannya Aurel. Kalian sudah datang? Om sangat merindukan kalian, ucap Yoga memeluk ketiga ponakannya dengan sayang. Om bawa apa? Tanya Aurel melihat ada kantong plastik di motor Yoga. Ini makanan dan minuman yang diminta Umi belikan untuk kakak Aurel dan teman-teman, ucap Yoga. Benarkah? Teman-teman, ayo sini, ada makanan dari Om Yoga, teriak Aurel membuat semua temannya senang. Kalian cuci tangan dulu, ucap Yoga. Ayo adik Ara dan adik Abrar juga harus cuci tangan, ucap Aurel dan Abrar langsung menerima uluran tangan kakaknya, namun Ara yang sudah mager malah mengulurkan tangannya minta untuk digedong oleh 33. Yoga. Ayo kita ke sana untuk cuci tangan, ucap Yoga berjalan ke arah keran air yang ada di halaman rumah. Triple A dan teman-temannya secara bergantian mencuci tangan, setelah itu mereka kembali ke motor Yoga. Anak-anak diberikan minuman dan makanan. Mereka semua nampak senang dan mengucapkan terima kasih. Sayang, mainnya sudah dulu, ini sudah sore, anak-anak juga pulang sudah sore, kalian harus mandi, nanti dicari sama orang tua kalian, ucap Zahra. Baik tante, kami pergi dulu. Aurel, Ara, Abrar, ucap teman-teman Aurel lalu kembali ke rumah masing-masing. Ayo masuk mandi dulu, lihat kalian sudah sangat kotor, ucap Zahra. Yoga tetap menggendong Ara yang sudah memeluk leher Yoga dengan sayang. Sementara Abrar digendong oleh Zahra. Zahra memandikan Triple A lalu membantu mereka mengenakan pakaian. Setelah selesai, Triple A lanjut bermain di dalam rumah diawasi oleh Amar yang lebih dulu sudah membersihkan diri, sedangkan Zahra baru membersihkan diri setelah anak-anaknya. Kamu besok wisudanya jam berapa? Tanya Amar pada adik iparnya. Pagi kak, ucap Yoga. Kalau begitu kita langsung nginap di kota saja, jangan sampai kita terlambat datang ke acara wisuda kamu, ucap Amar. Yoga rencananya akan berangkat lebih dulu kak, kasihan juga Triple A kalau harus menunggu rangkaian acara wisuda, pasti membosankan untuk mereka, ucap Yoga. Memangnya kamu wisudanya di mana? Tanya Amar. Acara wisudanya di kampus kak, jawab Yoga. Setahu kakak, di sana ada hotel yang berada di dekat kampus kamu, lebih baik kita berangkat sore ini lalu nginap di hotel itu. Lagi pula opa dan omanya Triple A juga akan datang malam nanti, mereka juga akan nginap di hotel dekat kampus kamu, ucap Amar. Baiklah kak, Yoga menurut saja keinginan kakak dan kak Zahra, ucap Yoga. Ada apa mas? Tanya Zahra yang baru datang. Kita berangkat ke kota sekarang saja, jangan sampai kita terlambat ke acara wisuda Yoga besok. Kasihan juga Triple A jika harus berangkat pagi-pagi buta dari sini esok hari, ucap Amar. Zahra ikut saja keinginan mas, ucap Zahra. Bu Imah dan Pak Gading yang baru dari kebun belakang untuk memetik sayuran untuk dimasak ikut bergabung dengan anak, cucu dan menantunya. Bu, Pak, kita akan berangkat ke kota sekarang, ucap Yoga. Iya bu. Jadi lebih baik ibu dan bapak siap-siap, ucap Zahra. Kalau kita ke kota sekarang, kita mau nginap di mana nak? Tanya Pak Gading. Tenang pak, semuanya sudah Amar urus, lebih baik kita siap-siap sekarang, nanti keburu malam. Supir juga sudah menuju ke sini untuk menjemput kita, ucap Amar. Di kediaman Pak Gading menemang ada satu buah mobil yang sengaja disiapkan oleh Amar, namun jika harus 34.
Membawa keluarga istri dan anak-anaknya rasanya terlalu sempit jika hanya satu mobil. Kita juga bisa menunggu mama dan papa di sana yang akan datang malam nanti, ucap Zahra. Baiklah kalau begitu kami siap-siap dulu, ucap Bu Imah. Pak Gading dan Bu Imah siap bersamaan dengan supir datang menjemput Amar. Baik Zahra maupun orang tuanya sebenarnya bingung di mana supir dan para pengawal Amar tinggal karena dengan secepat itu bisa langsung datang jika Amar mengabari mereka. Triple A sangat senang karena akan kembali jalan-jalan. Mereka bertigalah yang paling semangat dan antusias. 35. Aurel dan Ara telah cantik dan siap untuk berangkat, begitu pula dengan Abrar yang nampak enteng duduk sambil menunggu barang yang akan dibawa ke kota dimasukkan ke dalam mobil. Ara sejak tadi sudah mengemil makanan khusus untuk balita. Enak adik Ara? Tanya Aurel dan Ara menyodorkan makanannya untuk menyuapi Aurel. Untuk adik Ara dan adik Abrar saja, ucap Aurel. Ayo sayang kita berangkat sekarang. Nanti keburu malam, ucap Zahra. Umi, kita masih mau kesini kan? Tidak langsung kembali ke Jakarta? Tanya Aurel. Iya sayang, nanti kita pulangnya lusa, jadi kita masih bisa menginap di sini semalam, ucap Zahra. Hori, ucap Aurel senang. Kok malah ngobrol? Ayo, ucap Amar yang datang dari luar rumah. Amar membawa Ara dan Abrar dalam gendongannya, sedangkan Aurel digandeng oleh Zahra. Ayah, di mana kakek, nenek dan Om Yoga? Tanya Aurel. Mereka sudah berangkat, tuh lihat mobilnya sudah jalan duluan, ucap Amar menunjuk sebuah mobil. Ayo ayah, kita harus mengejar mobil kakek dan nenek, jangan sampai kita nyasar dan tidak tahu di mana sekolah Om Yoga, ucap Aurel panik. Adik Ara dan adik Abrar nanti makannya lanjut di dalam mobil, ucap Aurel. Keluarga kecil Amar masuk ke dalam mobil, Ara berada di pangkuan Amar sementara Abrar berada di pangkuan Zahra, sedangkan Aurel duduk di tengah-tengah orang tuanya. Adik Ara kenapa diam saja? Tanya Aurel melihat adiknya malah diam saja sambil menyandarkan kepalanya di dada bidang Amar. Tuh lihat adik Abrar bicara terus dari tadi, ucap Aurel melihat adik laki-lakinya. Adik Ara kekenyangan jadi diam aja, palingan sebentar lagi juga tidur kak, ucap Zahra. Tuh lihat, matanya sudah mulai sayu, ucap Zahra. Hehehe, adik Ara sangat menggemaskan, kalau begitu adik Abrar kita main berdua saja, ucap Aurel beralih ke arah Abrar. Aurel dan Abrar bermain sepanjang jalan, keduanya asyik bermain bahkan Abrar tidak terlihat mengantuk sama sekali karena memang ketiganya baru saja bangun tidur, tapi Ara adalah anak yang memang suka makan dan suka tidur sehingga tubuhnya lebih gemoy dari kembarannya. Hiks hiks hiks, Nen, Ara terbangun karena mungkin haus dan minta susu. Kap 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 sayang, jangan nangis, ucap Amar memenangkan Ara. Ini sayang, Abrar juga ini susunya, ucap Zahra memberikan susu untuk putra-putrinya. Mobil yang mengantar Pak Gading lebih dulu, lalu mobil yang mengantar keluarga Amar juga sudah tiba. Di hotel. 36. Hori sampai, ucap Aurel turun dari mobil. Abrar dan Ara memberontak meminta untuk diturunkan dari gendongan karena ingin ikut Aurel untuk berjalan. Ayah kita tidur di sini. Tanya Aurel. Iya, ayo masuk nanti barang-barang akan diantar ke kamar, ucap Amar. Ara dan Abrar hanya ingin digandeng oleh kakaknya, jadilah Amar dan Zahra berjalan di belakang Triple A untuk mengawasi mereka bersama dengan Pak Gading, Bu Imah dan Yoga. Selamat datang Tuan. Kami sudah menyiapkan 5 kamar untuk keluarga Tuan, ucap manajer hotel yang menyambut langsung kedatangan Amar. Mari Pak, saya antar, ucap manajer lalu beberapa pelayan hotel untuk membawa barang-barang mereka. Mas, kok kamu pesan kamarnya banyak banget? Tanya Zahra. Nggak banyak kok, untuk kita, untuk ibu dan bapak, untuk Yoga dan untuk mama dan papa, ucap Amar. Terus, 1 kamar lagi untuk siapa?
Jangan-jangan kamu mau triple A tidur dalam satu kamar bertiga? Tidak mas, Zahra tidak setuju kalau mas mau seperti itu. Lebih baik mas yang tidur sendiri, ucap Zahra. Mana mungkin mas tega membiarkan triple A tidur di kamar terpisah sih sayang, nanti kamu juga tahu satu kamar itu untuk siapa, ucap Amar. Silahkan tuan, jika ada keperluan bisa menelpon pihak resepsionis hotel, nomornya sudah tertera di dekat telepon, ucap manajer. Baik, terima kasih. Semua orang memasuki kamar masing-masing. Ara yang melihat ranjang langsung berlari dan meminta untuk dinaikkan ke atas ranjang. Ya, ucap Ara dan Amar yang mengerti, mengangkat tubuh gemoy Ara. Ara berbaring di atas tempat tidur, padahal di sepanjang jalan Ara sudah tidur dengan pulasnya. Ara mau tidur lagi nak? Tanya Zahra duduk di dekat Ara. Ara memutar tubuhnya berusaha untuk bangun. Aurel dan Abrar juga bergabung dengan Ara di atas tempat tidur. Kakak, Ara meminta bantuan kepada Aurel untuk dibantu duduk. Setelah kedua adiknya duduk dengan benar, Aurel malah berdiri di atas tempat tidur dan mulai melompat-lompat. Baik Ara maupun Abrar tertawa saat merasakan tubuh mereka berdua ikut melompat-lompat, bahkan Ara beberapa kali terjungkal dan kembali berbaring karena tidak bisa menahan tubuhnya. Permisi tuan, ini barang-barangnya. Terima kasih. Sayang, ini sudah hampir maghrib, lebih baik kita siap-siap untuk sholat maghrib, lalu kita menuju restoran untuk makan malam bersama, ucap Amar. Baiklah mas, ayo triple A kita ambil air wudhu, panggil Zahra kepada ketiga anaknya. Setelah mengambil air wudhu, Zahra dengan telaten memakaikan Aurel dan Ara mukena, sementara Abrar dibantu oleh Amar menggunakan peci kecil yang membuat Abrar terlihat jauh lebih tampan. 37. Adik Ara cantik, sampai pipinya tumpah, ucap Aurel memegang pipi cubi Ara yang terlihat semakin menggemaskan setelah memakai mukena. Adik Abrar tampan, nanti besar jadi bos, ucap Aurel. Keluarga kecil Amar melakukan sholat maghrib secara berjamaah dengan Ara dan Abrar juga ikut serta. Kadang-kadang Abrar melihat ke arah kembarannya, namun dengan cepat Ara menutup mulutnya yang mungil sebagai isyarat agar kembarannya diam. Assalamualaikum warahmatullah, ucap Amar. Abrar nyun cepat berdiri lalu berjalan ke arah kembarannya. Abrar memeluk Ara dengan kuat sampai terjungkal. Hati-hati sayang, ucap Zahra menahan tubuh kedua anaknya yang belum melepaskan pelukannya satu sama lain. Abrar membantu Ara untuk bangun, kini keduanya beralih memeluk Aurel. Sayang adik Ara dan Abrar banyak-banyak, ucap Aurel. Triple A mengalami tangan Amar dan Zahra, walaupun usia Ara dan Abrar masih 1 tahun lebih, namun keduanya sudah bisa melakukan hal-hal yang sering mereka lihat dan diajarkan kepada keduanya. Ayah, Umi, nanti kita telepon adik Bella. Triple A rindu adik, ucap Aurel. Belum juga sehari mereka tidak bertemu tapi sudah saling rindu saja. Nanti setelah makan malam kita telepon Baba dan Bubu sama kakak Nisa juga, ucap Zahra. Iya benar kata Umi, tahu tidak ternyata Opa dan Oma sudah sampai loh, ucap Amar. Beneran ayah. Aurel dan adik-adik mau ke kamar Opa dan Oma kalau begitu, ucap Aurel. Mau ngapain? Kita akan bertemu di restoran nanti, ucap Amar. Mau tagih Opa tentang janjinya untuk menyiapkan hadiah untuk Om Yoga, ucap Aurel. Kakak Aurel bisa bertanya nanti, lagi pula Opa tidak mungkin tidak menepati janjinya, ucap Zahra. Setelah mereka siap, keluarga Amar menuju restoran hotel. Zahra sudah mengirim pesan kepada orang tua dan mertuanya, ternyata mereka sudah lebih dulu menunggu di restoran. Om Yoga, panggil Aurel saat melihat omnya. Kamu kok belum ke restoran? Tanya Zahra. Anu kak tadi Yoga anu. Ucap Yoga kikuk. Kamu panggil teman kamu. Kasihan, dia jauh-jauh datang untuk menghadiri wisuda kamu sendiri. Minta gabung bersama kita, ucap Amar membuat Zahra heran. Baik kak, tapi ibu dan bapak juga belum tahu kedatangannya, ucap Yoga.
Makanya sekarang kenalin sama bapak dan ibu, ucap Amar. Baik kak. Kalau begitu kami tunggu di restoran, ucap Amar. Keluarga kecil Amar meninggalkan Yoga sendiri, dan meninggalkan rasa penasaran dalam diri Zabra. Sebelumnya, Zahra sudah memesan masakan khusus untuk Ara dan Abrar yang pastinya sudah dipastikan. 38. Gizinya. Opa, Oma, teriak Aurel. Cucu Oma, ucap Oma Santika. Ara dan Abrar dalam gendongan Zahra dan Amar berpikir kapan mereka bisa bebas berlari dan bermain seperti sang kakak, pastinya sangat seru. Opa, mana hadiah untuk Om Yoga, tangis Aurel. Hadiahnya besok, Om Yoga kan wisudanya besok, ucap Opa Aris. Beneran Opa? Tanya Aurel. Iya dong. Sayang duduk dulu, kita makan malam, ucap dua Zahra yang diangguki Aurel. Yoga mana sih kok belum datang juga, ucap Bu Imah. Sabar Bu, mungkin Yoga ada urusan, ucap Pak Gading. Makanan sudah datang dan tersusun rapi di atas meja termasuk makanan untuk Ara dan Abrar, bahkan di sana sudah ada kursi khusus untuk keduanya. Mam, ucap Ara, yang paling terlihat semangat jika melihat makanan. Miss Hana, teriak Aurel tiba-tiba, sehingga atensi semua orang melihat ke arah pintu masuk restoran di mana Yoga datang bersama dengan Miss Hana. Jadi teman Yoga yang kamu maksud adalah Miss Hana Mas? Bisik Zahra. Iya sayang. Aurel berjalan mendekat ke arah Yoga dan Miss Hana, sementara Ara dan Abrar sudah sibuk dengan makanan mereka. Keduanya memang suka makan sendiri dan Zahra membiarkan keduanya untuk belajar makan sendiri. Miss di sini juga, ayo duduk di sana sama Aurel, ucap Aurel menggandeng tangan Miss Hana. Assalamualaikum, ucap Miss Hana ramah. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Miss, ucap Zahra. Hana, kenalin ini ibu dan bapak aku, ucap Yoga. Saya Hana Bu, ucap Hana mencium tangan Bu Imah dan Pak Gading. Silahkan duduk nak Hana, ucap Bu Imah tak kalah ramah. Hana, sejak kapan Yoga dan Miss Hana seakrab itu? Monolog Zahra. Mereka kemudian mulai makan malam dengan tidak ada suara, sesekali Abrar menyuapi kembarannya. Memang seperti itu, Abrar akan memberikan makanannya jika dirinya kurang suka kepada Ara. Miss Hana kapan tiba di sini? Tanya Zahra. Sore tadi Mbak, sebelum maghrib, jawab Hana. Hana datang bersama dengan Mama dan Papa, bahkan dadinya sendiri yang menitipkan Hana kepada. 39. Kami saat di bandara, sebelum berangkat kemari, ucap Oma Santika. Terima kasih nak Hana sudah mau jauh-jauh datang untuk menghadiri wisuda Yoga, ucap Bu Imah. Iya Bu, sama-sama. Nak Hana nanti ikut kami dulu ke kampung, ke rumah kami, ucap Pak Gading. Hana pasti ikut Pak Gading, karena Hana akan pulang bersama kami lusa, ucap Opa Aris. Oh begitu, baguslah, ucap Bu Imah. Miss Hana di sini terus yang ajarin teman-teman siapa? Tanya Aurel. Ada guru pengganti, Miss juga izin cuma 2 hari karena tadi Miss ngajar dulu sebelum datang kemari, ucap Miss Hana. Berarti kita akan masuk sekolah di hari yang sama Miss? Tanya Aurel. Iya betul sekali cantik. Setelah mengobrol, keluarga kecil Amar pamit untuk ke kamar lebih dulu karena twins sudah mulai mengantuk. Rencananya, Opa Aris, Oma Santika, Bu Imah, Pak Gading, Miss Hana dan Yoga akan jalan-jalan. Aurel sebenarnya ingin diajak sekalian, namun, Aurel lebih memilih untuk tinggal di hotel bersama kedua adiknya. Memang Triple A sangat kompak. 40. Seperti rutinitas setiap pagi hari, Zahra mengurus Triple A terlebih dahulu, apalagi mereka akan berangkat ke acara wisuda Yoga. Amar dan Zahra memutuskan berangkat lebih lama karena tidak ingin ketiga anaknya bosan saat mengikuti acara wisuda. Sedangkan, yang lainnya sudah berangkat bersama dengan Yoga termasuk Miss Hana. Sayang pakai baju dulu, ucap Zahra. Umi,
Apa Triple A akan diwisuda juga? Tanya Aurel, padahal dia sendiri tidak tahu apa itu wisuda. Kalau Triple A wisuda minta hadiah ke Opa dan Oma apa ya adik-adik? Tanya Aurel kepada kedua adiknya. Mam, ucap Ara dengan polosnya.